Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kelancaran di dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal uji kompetensi keahlian atau UKK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, khususnya untuk sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang, jurusan TKJ memilih paket nomor 4 di tahun 2004 ini. Ini adalah bentuk soal UKK TKJ di tahun 2024, troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nanti peserta UKK harus melakukan konfigurasi WiFi router, jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Kemudian pada akhirnya atau tujuan akhirnya akan membuat firewall yang bisa memblokir linux.org, mp3, dan mkv. Ini bentuk topologinya, ada client, switch, router micro T, hotspot, dan internet. Bentuk sederhananya seperti ini, ada internet, router micro T, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Untuk internet ini dihubungkan ke port 1 micro T. Karena untuk internet atau modem WiFi ini khusus ke port 1 dan IP-nya di Ether 1 ini 192.168. nanti berapa ya yang diberikan oleh internet. Kemudian yang kedua, jaringan lokal ini dihubungkan ke port 2 micro T. Sesuai dengan soalnya, IP yang diberikan adalah 192.168.100.1/25. Kemudian untuk jaringan wirelessnya, ketentuan soalnya IP-nya adalah 192.168.200.1/24 menggunakan jaringan hotspot. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke Winbox-nya. Silakan dibuka. Karena saya sudah melakukan riset terhadap mikrotik-nya, maka di sini sudah muncul otomatis MAC address-nya. Diklik saja, kemudian pilih connect. Selanjutnya, kita akan memberikan identitas terhadap mikrotik yang sedang kita gunakan. Tujuannya agar mikrotik kita tidak tertukar dengan peserta yang lain. Masuk ke menu sistem, kemudian identity. Silakan diketik namanya. Sekarang sudah berubah nama mikrotiknya menjadi Dani. Selanjutnya kita akan memberi nama di Ether 1, Ether 2 maupun wirelessnya. Caranya masuk ke interface. Nah, di sini Ether 1 adalah internet, Ether 2 adalah lokal atau LAN, dan yang ketiga itu adalah wireless. Ya, sekarang kita tambahkan, double klik di Ether 1. Internet. Kemudian Ether 2 juga sama, double klik. Lokal.
Kemudian WLAN 1 ini belum aktif, kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara klik checklist ini ya, enable, double klik di WLAN 1 ini, kemudian general, diketik wireless. Selanjutnya, kita coba lihat soal dulu. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal nomor 4 dan 5 terlebih dahulu. Baik, langsung caranya adalah IP kemudian DHCP client. Nah, pastikan di sini yang aktif tab DHCP client ya, kemudian add atau tanda plus ini, kemudian pastikan interface-nya Ether 1 atau internet, karena tujuan kita adalah agar mendapatkan koneksi internet. Kemudian oke. Tunggu prosesnya. Jika statusnya sudah bound, itu artinya sudah mendapatkan koneksi atau sudah aktif. Kita juga bisa cek koneksi di new terminal. Silahkan diketik ping spasi google.com. Enter, sudah connect ya. Untuk memberhentikan proses ini, tekan Ctrl C. Ya, kita sudah selesai menyelesaikan soal nomor 4 dan 5. Kasih tanda dulu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu DNS. Ya, kembali ke Mikrotik. Masuk ke IP. Kemudian pilih DNS. Nah, di sini centang allow remote request, kemudian oke. Ya, sudah selesai. Kita kasih tanda dulu, warnai nomor 1. Kemudian kita mengerjakan soal nomor 2, yaitu NTP. Masuk ke menu sistem, kemudian SNTP client, di-enablekan, dicentang, kemudian primary NTP servernya, kita input id.pool.ntp.org. Sekali lagi, silakan diperhatikan, diketik id.pool.ntp.org. Kemudian oke. Buka kembali SNTP kliennya. Ya, jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil atau sudah terkoneksi. Oke. Kita bisa cek untuk timingnya ya, ke sistem, kemudian clock yang ini. Untuk time zone name-nya, ini kita cari Asia garis miring Jakarta. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Oke, ini NTP tadi sudah ya, kasih tanda. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu web proxy dengan case administrator, nama peserta @sekolah.sch.id. Oke, web proxy itu pertamanya kita masuk ke menu IP, kemudian web proxy di paling bawah ya.
pastikan general yang aktif. Kemudian jangan lupa di enablekan. Kemudian cache administratornya sesuai dengan soal, silahkan diketik dani@smkn3 pandeglang.sch.id. Kemudian cache on disk-nya jangan lupa dicentang. Oke. Sudah selesai, kita kasih tanda lagi. Soal nomor 3 sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6 dan nomor 11 ya, di jaringan lokal dan di jaringan wireless-nya. Masuk ke IP, kemudian addresses, add tanda plus ini, silahkan diketik IP-nya 192.168.1/25. Interface-nya pilih Ether 2 yaitu lokal ya. Jadi sesuaikan dengan soal. Untuk lokal IP-nya 192.168.100.1/25. Sudah sesuai ya. Kemudian oke. Plus lagi input IP wireless-nya sesuai dengan soal 192.168.100.1/24. Nah, ini kita rubah interface-nya menjadi WLAN 1 wireless sesuai dengan soal. Oke. Ya, sudah selesai. Kita cek di soal. Sudah selesai mengerjakan soal nomor 6 di jaringan lokal dan soal nomor 11 di jaringan wireless. Ya, biar tidak bolak-balik, jadi kita sekaligus mengerjakannya. Kasih tanda dulu. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 7 dan soal nomor 13 karena sama-sama di HCP pool, di jaringan lokal dan di jaringan wireless. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Nah, ini pastikan kita masuk ke tab DHCP ya. Kemudian DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya kita pilih yang Ether 2 yang lokal dulu. Next. Ya, ini juga next. Next lagi. Ya. Address to give out-nya kita rubah ujungnya saja karena sesuai dengan soalnya hanya 99. Nah, kita rubah menjadi 100. Next. Next, next, ya, oke. Masuk ke DHCP setup lagi. Sekarang kita edit di sini DHCP server interface-nya kita pilih yang wireless. Next, ya, next, ya, next. Oke. Address to give out-nya ini juga sama sesuai dengan soal yaitu 100 ya 99 kita edit ini karena terlalu banyak ya menjadi 100. Next. 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 Oke. Ini kenapa warnanya merah? Karena wireless-nya ini belum diaktifkan.
Selanjutnya kita akan mengerjakan jaringan lokal ya, karena ini kita belum mendapatkan akses internetnya dari lokal ya. Oke, caranya masuk ke IP, kemudian firewall, pilih NAT, jadi pastikan tab NAT yang sedang aktif, kemudian add atau plus, general, chainnya ini pastikan SH NAT, out interface-nya pastikan Ether 1 internet, karena tujuannya kita akan mendapatkan akses internet di jaringan lokal. Selanjutnya action. Actionnya kita rubah menjadi mask query, apply, oke. Ini belum berubah ya, belum connect ke jaringan lokal, tidak apa-apa, tunggu saja prosesnya. Kita tetap lanjut mengerjakan soal selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita bisa cek jaringan lokal terlebih dahulu di command prompt-nya. Ya, di sini silakan input ping spasi google.com. Ya, sudah connect ya. Ya, kita sudah mengerjakan soal nomor 7 dan nomor 13. Kasih tanda. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 8 dan nomor 9. Baik, langsung masuk ke IP, firewall, pastikan yang aktif adalah tab filter rules, add atau tanda plus ini, kemudian general, chainnya ini kita ganti menjadi input, SRC address-nya sesuai dengan soalnya. Kita coba cek dulu nomor 8 IP-nya. Ini ya, 192.168.100.2 sampai 192.168. Oke, jangan panik ya jika terjadi seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Ya, dilanjutkan. Add yang ini, general, chainnya ini kita rubah menjadi input, kemudian SRC address-nya tadi kita cek kembali ya, IP-nya ini, satu 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 sesuai dengan soalnya. Kemudian DST address-nya ini kita isi sesuai dengan Ether 1 internetnya. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Ether 1 di sini internet ya. Ini beda-beda ya. Di komputer saya 192.168.1.7. Nanti disesuaikan di komputer kalian masing-masing.
192.168.1.7. Selanjutnya protokolnya kita pilih yang ICMP, kemudian tab actionnya kita pilih yang drop. Oke. Masih di firewall, di soal nomor 9 ya, pastikan filter rules yang aktif, kemudian place general, ini pilih yang input, SRC address-nya sesuai dengan soalnya di nomor 9 itu kita cek dulu ini IP-nya, jadi jangan sampai salah ya, disesuaikan. Satu 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Kemudian DST address-nya 192.168.200.1. Protokol kita pilih yang ICMP. Tab actionnya drop. Kemudian oke. Kita cek soalnya nomor 8 dan nomor 9 sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 10, buat root agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Baik, masuk ke mikrotik lagi. IP firewall ya, jadi kita masih di halaman firewall. Pastikan filter rules yang sedang aktif, kemudian add general. Childnya ini kita pilih yang itu. Tab actionnya pilih log. Log prefixnya silahkan diketik akses ke router disk. Lognya jangan lupa dicentang. Apply. Oke. Coba kita cek lognya, ini masih memori ya. Sekarang kita rubah memori ini semuanya menjadi disk ya. Caranya sistem logging. Nah, ini semua yang ada di action ini kita rubah menjadi disk. Caranya double klik disk. Oke. Semuanya ya, rubah menjadi disk. Ya, sudah selesai. Kita cek ke soal. Soal nomor 10 sudah kita kerjakan. Kasih tanda lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 12, yaitu SSID nama peserta @proxy UKK. Ya, kembali ke mikrotik ya. Masuk ke wireless. Nah, di sini double klik di WLAN 1 wireless. Tab wireless ya, pastikan kita klik tab wirelessnya. Mode-nya kita pilih menjadi AP bridge. Kemudian bandnya ini kita rubah menjadi 2 GHz BGN. Dan SSID-nya sesuai dengan soalnya, silahkan diketik Dani @proxy
UKK. Kemudian oke. Kita cek di soal nomor 12 ini sudah kita kerjakan. Kasih tanda lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di soal nomor 8 dan nomor 9. Masuk ke Common Prompt. Ping spasi 192.168.200.1. Ya, sudah betul ya jawabannya, request time out. Kemudian kita ping kembali ke routernya. Ping spasi 192.168.1.7. Ini sesuai IP yang diberikan oleh router atau ISP. Enter. Ya, sudah connect ya. Kita juga bisa cek di Google-nya, ping google.com. Ya, sudah connect. Nah, ini pengujian soal nomor 9 ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di soal nomor 8, yaitu tidak dapat ping ke router. Sekarang kita cek Ethernet mikrotiknya. Cek IP-nya. Ya, ini sudah betul ya, 100.100. Kita coba rubah IP-nya. Dengan cara IP DHCP server. Nah, di sini tab places ya, di sini pastikan kita berada di tab places. Kemudian double klik. Pilih make static. Oke. Sekarang kita double klik lagi di sini di address. Nah, sekarang kita bisa edit. Misalkan ujungnya kita rubah menjadi 40. Oke. Kita cek kembali di Ethernet mikrotiknya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini masih 100 ya. Kita coba matikan terlebih dahulu Ethernetnya, disable. Dan enablekan kembali. Kita cek kembali IP-nya apakah sudah berubah atau belum. Ya, sudah berubah ya, berarti sudah betul. Selanjutnya kita masuk ke Common Prompt lagi. Kita coba ping
routernya 192.168.1.7 ya. Enter. Ya, sudah request timeout, artinya sudah berhasil sesuai dengan soal nomor 8 bahwa tidak dapat ping ke router. Artinya request timeout, berarti sudah berhasil. Kita juga bisa cek wifi-nya. Ini coba kita disablekan. Untuk wifi-nya kita pilih Dani proxy UKK. Ya, sudah connect ya. Untuk membuktikannya kita coba masuk ke Google Chrome. Apakah bisa akses internet atau tidak? Ya, sudah connect ya. Berarti untuk WiFi sudah terkoneksi. Ini kita enablekan lagi. Cek lagi soalnya. Untuk soal nomor 14. Membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, sekarang ini kita mengerjakan soal nomor 14. Masuk ke IP, kemudian hotspot. Kita masuk ke tab server ya, jangan lupa yang diklik server. Hotspot setup. Hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1 wireless. Next. Ya, ini juga next. Sudah betul, next. 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 Ya, DNS name-nya kita isi, misalkan ya dani.co.id. Next. Adminnya, passwordnya di sini misalkan 1234. Next. Oke. Selanjutnya kita masuk ke server profile. Nah, di sini sudah muncul ya DNS name-nya dani.co.id. Kita double klik, kemudian login. Hilangkan centang di cookie ini ya, cukup di HTTP cap saja yang dicentang. Selanjutnya radius, kita centang use radiusnya, kemudian apply. Oke. Selanjutnya pilih radius, add atau plus. Hotspotnya kita centang ya. Addressnya kita ketik 127.0.0.1. Apply. Oke. Sekarang kembali ke hotspot. Ya, ke sini ya, kembali ke hotspot.
tab user, pastikan kita masuk ke tab user. Nah, di sini yang all ini double klik, copy, karena kita tujuannya akan membuat akun sebanyak 20. Namun ini untuk percobaan kita buat 5 user dulu ya. Passwordnya 11, biar lebih mudah. User 1 passwordnya 11, kemudian oke. Double klik, copy. User 2 ini kita passwordnya 22. Oke. Di copy, passwordnya 33. Ya, sudah selesai. Untuk percobaan kita buat 5 user dulu. Tidak apa-apa. Kita cek soalnya. Untuk nomor 14 ini kita sudah mengerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 15, yaitu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Berarti dari jam 7 pagi itu sampai jam 4 sore. Oke. Baik, langsung kita kembali ke Mikrotik, masuk ke IP firewall. NAT. Nah, ini kita coba perbesar dulu. Kita fokus ke Ether 1 internet. Jadi cari nanti ya, fokus ke Ether 1 internet, di double klik. Tab extra time. Nah, di sini kita input sesuai dengan soal, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 16. Nah, seperti ini. Kemudian apply. Oke. Kita sudah mengerjakan soal nomor 15. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 16 dan 17, yaitu buat firewall yang bisa memblokir linux.org, mp3 dan mkv. Masuk ke IP web proxy, pilih akses, add atau tanda plus ini ya. Kemudian DST portnya kita input 80, DST hostnya www.linux.org. Actionnya kita pilih deny. Oke. Pilih add lagi. Portnya kita input 80, path-nya di sini kita input mp3, diawali dengan tanda bintang mp3. Actionnya juga ini deny. Apply. Kita copy, ini rubah menjadi mkv. Oke. Masuk ke IP firewall, NAT, pastikan NAT yang aktif
kemudian add general, chainnya kita pilih yang DS-NAT, protokolnya 6TCP, DST portnya 80, interface-nya kita pilih 91 wireless ya, kemudian di action-nya kita pilih redirect, to portnya kita input 80, kemudian oke. Selanjutnya kita melakukan pengujian ke Android. Sekarang kita sudah masuk ke Android. Silahkan dikonekkan WiFi-nya. Pilih Dani Proxy UKK. Ya, tunggu prosesnya. Nah, silahkan diinput. Ini hanya contoh, saya menggunakan akun hotspot yang user 3. Ya, sini sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan coba memblok MP3. Ya, untuk MP3 ini tidak bisa diakses sesuai dengan soal. Itu artinya sudah berhasil memblok MP3. Sekarang kita coba memblok MKV. Ya, MKV juga sama. Kita tidak bisa membuka MKV ya. Tapi kalau kita mencoba buka yang lain seperti YouTube, bisa ya. Ya, jadi hanya tidak bisa mengakses ke MKV dan MP3. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai menyelesaikan soal ujian ya, uji kompetensi keahlian dengan baik, tidak ada halangan. Saya doakan semoga peserta UKK di tahun ini, tahun 2024, semoga ujiannya dilancarkan, dimudahkan, dan pastinya bisa menyelesaikan UKK TKJ ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.